Terima kasih untuk Neneng Asrawati, Azlan Lan, Uswati, Soleka Soleka, Mimin Rianti, Mia Fitri, Rosma Lena, Novalia Saputri, Ahmad Fendi, Yellow Jun, Natania Tincemua, dan Queen Bee yang telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Semoga hari-hari kalian senantiasa cerah dan penuh berkah. Universitas Anhalt Ilmu Terapan berlokasi di kota Dessau-Roßlau, sekitar 1,5 jam berkendaraan dari Berlin, ibu kota Jerman. Universitas itu menawarkan studi desain dan arsitektur dan memiliki sekolah seni arsitektur Bauhaus yang dikenal dengan gaya Bauhaus, yang memiliki ciri arsitektur fungsional, simple dengan bentuk geometris dan abstrak. Banyak mahasiswa asing kuliah di Universitas Anhalt, antara lain mahasiswa dari China. Di tahun 2016, sekitar 800 mahasiswa asal China mendaftar untuk masuk Universitas Anhalt, termasuk diantaranya Yang Jie yang lahir 9 September 90 di Chaozhou, Provinsi Henan, China. Yang Jie anak tunggal. Ayahnya seorang polisi. Sejak kecil dia punya hobi yang tidak biasa. Jika anak-anak perempuan seusianya suka main boneka dan masak-masakan, Yang Jie malah suka main lumpur. Dari lumpur itu dia membuat berbagai bentuk bangunan. Melihat bakat sang anak, ayah Yang Jie membelikannya permainan Lego. Lego jadi salah satu permainan favorit Yang Jie. Dengan cekatan dia bisa membentuk berbagai macam bangunan dari blok-blok Lego tersebut. Tidak heran dengan bakatnya itu, setamat SMA, Yang Jie memilih kuliah di Teknik Sipil Henan University of Science and Technology. Rencananya setelah tamat, dia ingin melanjutkan studi di bidang arsitektur di Universitas Anhalt di Dessau, Jerman. Suatu hari nanti aku akan bangun sendiri rumah idamanku. Demikian cita-cita Yang Jie. Setelah menggondol gelar S1, Yang Jie mengikuti tes masuk Universitas Anhalt. Dia lolos dan pada 2015 berangkat ke Dessau, Jerman. Dessau merupakan kota kecil, penduduknya sekitar 80 ribuan. Yang Jie bertekad dalam 2 tahun bisa merampungkan studinya. Meski bahasa Jermannya buruk, tampaknya tidak jadi soal, toh dia menguasai bahasa Inggris. Di Dessau, Yang Jie tinggal di apartemen bersama mahasiswi asal China lainnya. Sehari-hari aktivitasnya kuliah, belajar, dan di waktu luang hangout dengan teman-temannya. Mereka rutin menjaga kebugaran dengan jogging. Pada Rabu 11 Mei 2016, usai belanja bahan makanan, Yang Jie mengajak temannya untuk jogging. Namun sang teman menolak sebab ada janji lain. Yang Jie pun pamit dan berangkat sendirian jogging pukul 8.30 malam. Hal itu biasa dilakukan orang-orang sebab menjelang musim panas, langit terang lebih lama. Matahari baru terbenam pukul 9 malam. Sebenarnya jogging merupakan hal rutin yang dilakukan Yang Jie. Namun hari itu ada yang berbeda. Dia tidak kunjung pulang padahal hari sudah gelap. Teman-temannya mencoba menghubungi HP-nya. Tidak ada jawaban. Mereka menyusuri rute jogging Yang Jie dan tetap tidak bisa menemukan gadis itu. Esoknya Kamis 12 Mei, teman-teman melaporkan hilangnya Yang Jie pada pihak kampus yang segera memberitahu polisi. Laporan itu segera ditanggapi serius oleh polisi Dessau. Mereka coba menghubungi HP Yang Jie tapi tidak aktif. Beberapa waktu kemudian, HP mendadak aktif. Sinyalnya tertangkap tower pemancar yang berada dekat dengan tempat tinggal Yang Jie. Ketika polisi mencoba menelpon lagi, HP diangkat namun langsung ditutup. Dan setelah itu, HP tidak pernah aktif lagi. Sangat mencurigakan. Polisi yakin ada sesuatu yang tidak beres menimpa Yang Jie. Petugas polisi segera dikerahkan mencari Yang Jie. Dugaan sementara, Yang Jie diculik dan disekap seseorang. Berita hilangnya Yang Jie disebarluaskan oleh mahasiswa dan komunitas Chinese di Dessau. Mereka juga menghubungi kedubes China di Berlin. Hilangnya Yang Jie jadi berita utama di Dessau. Kota kecil yang biasanya tenang dan sepi itu kini dipenuhi petugas polisi dan anjing pelacak yang sibuk mencari Yang Jie. Awalnya pencarian dipusatkan di City Park dan sekeliling yang merupakan kawasan rawan di Dessau. Polisi memeriksa setiap kendaraan yang melintas, juga menanyai warga. Namun Yang Jie tidak ditemukan juga meskipun helikopter telah dikerahkan memantau dari udara dengan kamera infrared sepanjang rute jogging yang dilewati gadis itu.
Sementara itu orang tua Yang Jie di China yang sudah mendengar kabar hilangnya anak mereka hanya bisa berdoa dan berharap polisi segera menemukan Yang Jie dalam keadaan hidup. Namun harapan tersebut pupus ketika pada Jumat siang 13 Mei 2016, sehari setelah Yang Jie dilaporkan hilang, polisi menemukan jasadnya di bawah pohon pinus terhalang toilet portable yang biasa dipakai pekerja konstruksi sebab gedung apartemen di dekat situ sedang direnovasi. Polisi mengamankan TKP, jasad bersimbah darah, nyaris telanjang dan penuh luka. Wajahnya rusak sehingga sulit diidentifikasi saat itu juga. Awalnya polisi hanya bisa menduga-duga jasad itu Yang Jie sebab TKP hanya berjarak 300 meter dari gedung apartemennya. Untuk memastikan dilakukan tes DNA dan dugaan polisi benar, jasad itu adalah sang mahasiswi asal China. Ini adalah sebuah tragedi. Pihak universitas dan para mahasiswa Anhalt terguncang, terutama teman-teman satu apartemen Yang Jie. Pada 18 Mei, ratusan mahasiswa menggelar doa bersama bagi Yang Jie Li. Kasus tewasnya Yang Jie diliput luas oleh media di China yang mempertanyakan keadaan kota Dessau yang selama ini dianggap relatif aman. Apakah benar aman? Jangan-jangan sebagian warganya rasis dan mungkinkah Yang Jie jadi korban aksi rasisme dan xenofobia? Media di China juga mempertanyakan kinerja polisi Dessau. Apakah polisi Dessau sungguh-sungguh melindungi warga negara asing? Sebab berdasarkan rekam jejak tahun 2005, pernah terjadi seorang warga asing asal Sierra Leone ditemukan tewas terbakar dan terikat di sel tahanan kantor polisi Dessau. Polisi sempat mengatakan korban sendiri yang menyulut api dengan pemantik, namun hasil investigasi kemudian menunjukkan korban tewas karena dianiaya polisi rasis Dessau. Kasus itu jadi catatan buruk bagi kepolisian Dessau yang tidak pernah dilupakan orang. Sementara itu, investigasi tewasnya Yang Jie terus berlanjut. Hasil visum menunjukkan gadis itu mengalami kematian yang sadis dan mengerikan. Dia mengalami beberapa patah tulang dan menderita luka-luka yang begitu banyak karena melakukan perlawanan sekuat tenaga hingga akhir hayatnya. Di jasad ditemukan cairan tubuh si pelaku dan di balik kuku ditemukan serpihan kulit si pelaku yang kemudian diambil untuk keperluan tes DNA. Namun sial, ketika beberapa hari kemudian hasil tes DNA keluar dan dicocokkan dengan database DNA para kriminal, tak satu pun yang cocok. Sementara itu orang tua Yang Jie telah didatangkan dari China. Pihak universitas mengumpulkan donasi untuk membelikan tiket pesawat bagi mereka. Orang tua Yang Jie tiba di Dessau pada 21 Mei, seminggu setelah jasad Yang Jie ditemukan. Mereka disambut York, kepala polisi Dessau. Ayah Yang Jie yang adalah polisi China minta dibawa ke TKP. York, si kepala polisi Dessau, turut mendampingi. Menurut teori polisi Dessau, Yang Jie diculik dan dibawa ke suatu tempat di luar kota lalu diperkos dan dibunuh, lantas tubuhnya dibawa kembali dan dibuang di bawah pohon pinus tak jauh dari tempat tinggal Yang Jie. Sebaliknya, ayah Yang Jie tidak setuju dengan teori polisi Dessau. Sang ayah yakin Yang Jie dibunuh tak jauh dari TKP dan si pembunuh tinggal di gedung apartemen yang berada di dekat TKP. Namun ada hal yang mengejutkan. Pada Senin 23 Mei, kurang lebih 10 hari setelah jasad Yang Jie ditemukan, tiba-tiba seorang pemuda mendatangi kantor polisi Dessau. Namanya Sebastian Flecht. Dia melaporkan sesuatu yang berhubungan dengan Yang Jie yang membuat polisi terkejut. Menurut Sebastian, DNA yang ditemukan polisi di tubuh Yang Jie bisa jadi miliknya. Sebab menurutnya, pada hari Yang Jie jogging yakni Rabu 11 Mei 2016, dia dan tunangannya Xenia Lang melakukan hubungan seks dengan Yang Jie. Tunanganku Xenia mengajak Yang Jie melakukan threesome dan Yang Jie setuju, demikian kata Sebastian. Menurut pemuda itu, Xenia mengajak Yang Jie ke apartemen mereka dan ketiganya melakukan threesome selama 1 jam. Semuanya atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan. Setelah melakukan hubungan itu, menurut Sebastian, Yang Jie pulang dalam keadaan segar bugar. Dia menegaskan tidak tahu menahu tentang tewasnya Yang Jie. Tentu saja polisi tidak percaya begitu saja pada pengakuan Sebastian. Untuk sementara mereka menahan pria itu dan menanyai Xenia tunangannya. Xenia membenarkan dia, Sebastian, dan Yang Jie melakukan threesome. Tapi sama seperti Sebastian, dia tidak tahu menahu tentang tewasnya Yang Jie. Sebastian dan Xenia tampak kooperatif
dan secara sukarela memberikan sampel DNA mereka untuk dites. Dan terbukti DNA Sebastian sama dengan DNA yang ditemukan di tubuh Yang Jie. Kini kecurigaan polisi kepada Sebastian dan Xenia semakin kuat meski mereka ngotot mengatakan diri mereka tidak bersalah. Polisi menggeledah unit apartemen Sebastian dan Xenia di lantai 2 yang ternyata lokasinya tidak jauh dari gedung apartemen Yang Jie. Lokasi pohon pinus tempat jasad Yang Jie dibuang berada tepat di belakang gedung apartemen Sebastian. Di unit apartemen Sebastian, polisi menemukan bercak darah di beberapa tempat. Polisi juga memeriksa seisi gedung apartemen yang tampak kosong karena sedang direnovasi. Hampir semua penghuni telah pindah, jadi bisa dikatakan gedung tersebut nyaris kosong. Polisi dan tim forensik kemudian memeriksa unit-unit lainnya, dan di sebuah unit kosong di lantai 1, mereka menemukan begitu banyak bercak darah di lantai dan dinding. Polisi yakin unit di lantai 1 itu merupakan tempat pembantaian Yang Jie. Sebastian dan tunangannya Xenia pun resmi ditahan. Polisi Dessau harus mengakui teori ayah Yang Jie benar bahwa Yang Jie dibunuh tak jauh dari TKP dan pelakunya juga tinggal di gedung yang dekat dengan TKP. Menurut polisi, Sebastian dan Xenia sengaja memancing Yang Jie masuk ke apartemen mereka, kemudian memperkos gadis itu dan membunuhnya guna menutupi aksi bejat mereka. Tapi lagi-lagi Sebastian dan Xenia membantah dan mengatakan, "Kami tidak bersalah, kami hanya melakukan hubungan threesome, kami bukan pembunuh." Nama Sebastian semakin buruk ketika setelah penahanannya, seorang wanita buka suara. Sebastian telah melecehkanku pada 2013. Karena ketakutan pada intimidasinya, aku tidak berani lapor polisi. Tapi kini aku berani bicara karena dia sudah berada dalam tahanan. Sehubungan dengan penangkapan kedua pelaku, penyidik pun menggelar konferensi pers. Penyidik membenarkan pengakuan pelaku yang mengatakan adanya hubungan threesome antara dua pelaku dan Yang Jie. Kontan pernyataan penyidik itu menyulut kemarahan orang tua Yang Jie. Mereka menuding pihak berwenang Jerman telah mencoreng nama baik anak mereka dengan sembarangan menyebut Yang Jie melakukan threesome tanpa lewat investigasi mendalam dan hanya berdasarkan pengakuan si pelaku yang belum tentu benar. Yang Jie bukan gadis seperti itu, tegas sang ayah. Karena frustrasi dengan kinerja polisi Dessau, orang tua Yang Jie menyewa jasa detektif partikelir untuk melakukan investigasi independen. Sang detektif menemukan fakta keteledoran polisi Dessau. Saat memeriksa kamar Yang Jie, mereka tidak memeriksa buku hariannya. Padahal buku harian dapat menguak siapa sebenarnya Yang Jie, termasuk karakternya, aktivitas kesehariannya, dan apakah dirinya memiliki selera seks yang aneh. Sang ayah tak habis pikir dengan kinerja polisi Dessau. Buku harian Yang Jie jelas-jelas menunjukkan gadis itu hanya gadis biasa, gadis normal yang fokus pada urusan kampus. Yang Jie tidak memiliki perilaku seks menyimpang seperti melakukan threesome dengan orang tak dikenal. Hal lainnya yang tak kalah mengejutkan ketika terkuak latar belakang Sebastian Flech. Ternyata ibu kandung Sebastian yang bernama Ramona merupakan polisi senior Dessau dan ayah tirinya Jörg adalah si kepala polisi Dessau. Mereka bahkan aktif ikut serta dalam investigasi kasus tewasnya Yang Jie. Semua informasi ini diketahui penyidik. Namun mengapa saat digelar konferensi pers penyidik bungkam dan tidak menyebutkan bahwa Sebastian adalah anak pejabat polisi? Sangat mencurigakan, seolah ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Media mulai ribut dan menyampaikan kecurigaan mereka. Jangan-jangan selama ini sang ibu kandung Ramona dan sang ayah tiri Jörg telah melakukan cover up guna menutupi aksi sadis sang anak Sebastian. Namun hal tersebut dibantah penyidik yang mengatakan aksi Sebastian dan Xenia tidak ada hubungannya dengan Ramona dan Jörg. Media di China ikut menyampaikan keprihatinan. Mereka skeptis terhadap sistem hukum Jerman dan skeptis terhadap kinerja polisi Jerman. Orang tua Sebastian sangat pantas dicurigai melindungi dan menutup-nutupi kejahatan anak mereka. Ramona, ibu Sebastian, adalah polisi senior yang sudah bekerja selama 20 tahun lebih. Sedangkan Jörg, ayah tirinya, kepala polisi kota Dessau, orang yang sangat berpengaruh. Investigasi lanjutan berhasil menguak hal-hal mencurigakan.
Ramona dan suaminya York sebenarnya sedang pergi liburan, namun ketika jasad Yang Chie ditemukan, mereka buru-buru pulang. Saat itu komunikasi antara Sebastian dan ibunya Ramona sangat intens, bertelpon hingga 40 kali. Mungkinkah Sebastian ketakutan saat jasad Yang Chie dan DNA pelaku ditemukan dan dia langsung menelpon ibunya minta bantuan dan perlindungan? Pada tanggal 21 Mei ketika orang tua Yang Chie tiba di Dessau, York, si kepala polisi lah yang menyambut dan kemudian mendampingi ayah Yang Chie melihat TKP. Nah, setelah itu, pada hari yang sama, orang tua Sebastian tampak berada di gedung apartemen si anak mengangkat dan membuang 10 kantong plastik berisi sampah. Jumlah yang dianggap tidak normal sebab sangat banyak. Mungkinkah mereka membantu Sebastian menghilangkan barang bukti? Hal tersebut dibantah Ramona dan York. Mereka bilang hanya membantu anak mereka pindahan karena gedung apartemen akan direnovasi. Dan jadwal pindahan sudah lama direncanakan dan bukan dadakan. Mereka bahkan mengaku tidak masuk ke unit Sebastian. Tapi pemilik apartemen berkata lain. Sepertinya kepindahan Sebastian dan Xenia mendadak sebab mereka tidak memberitahunya sama sekali. Padahal jika akan pindah, setiap penghuni wajib memberitahu pemilik apartemen beberapa minggu sebelumnya. Lagi pula menurut pemilik apartemen, Sebastian sudah membayar sewa hingga bulan Juni. Orang tua Sebastian tetap bersikukuh mengatakan mereka tidak tahu menahu tentang tewasnya Yang Chie dan mereka menegaskan anak mereka Sebastian tidak bersalah. Mereka mengeluh atas pemberitaan media yang menyudutkan dan menyalahkan mereka. Kami juga korban seperti Yang Chie. Bedanya Yang Chie sudah mati dan kami masih hidup. Kepolisian Dessau menyadari ada konflik kepentingan dalam kasus Yang Chie. Sebab itu tugas investigasi pun dialihkan ke kepolisian tetangga kota Halle agar investigasi berjalan netral, tidak memihak. Dan dari sinilah terkuak lebih jelas tentang siapakah sebenarnya Sebastian Flech. Begini ceritanya. Sebastian lahir tahun 96. Dia adalah pemuda yang sangat bermasalah. Bayangkan, sejak dirinya remaja hingga berusia 20, ada 40 dakwaan kriminal yang ditujukan padanya, termasuk pembakaran, perusakan properti, dan penyerangan. Tapi mengapa kasus-kasus itu seolah tenggelam dan semuanya pending? Sebab Sebastian dianggap masih di bawah umur. Selain itu diduga pula selama ini sang ibu Ramona, si polisi senior lah, yang telah melakukan cover up agar semua aksi kriminal Sebastian tidak diproses dan pemuda itu tidak dipenjara. Siapa sih Ramona ini sebenarnya? Bagaimana masa lalunya? Ramona berjuang membesarkan Sebastian seorang diri sebab pria yang menghamilinya meninggalkannya. Hubungannya dengan Sebastian sangat erat, tidak terpisahkan. Ramona yang bekerja sebagai polisi Dessau menikah dengan York yang kemudian menjabat sebagai kepala polisi Dessau. York mengadopsi Sebastian, meski begitu hubungan Sebastian dengan ayah tirinya tidak dekat. Hanya Ramona, sang ibu kandung yang jadi satu-satunya orang terdekat Sebastian. Bagi Ramona, Sebastian adalah segalanya. Dia memanjakan dan selalu membelanya. Sejak kecil Sebastian bermasalah. Dia pernah meremas bagian tubuh gurunya. Tentu saja perilaku tidak senonoh itu dilaporkan sang guru ke sang ibu Ramona. Namun yang ada, Ramona malah membela si anak dan menyalahkan sang guru yang difitnahnya telah menyentuh Sebastian secara tidak pantas. Ketika menginjak usia remaja, aksi minus Sebastian semakin menjadi-jadi. Dia memperkos seorang bocah laki-laki. Akibat aksinya itu, Sebastian diharuskan masuk ke klinik psikiatri untuk evaluasi dan terapi kejiwaan. Dengan berat hati, sang ibu Ramona melepas putra kesayangannya itu. Dalam laporan psikiatri saat Sebastian dirawat, disebutkan dia memiliki ciri-ciri sosiopat. Antara lain, dia tidak memiliki rasa empati pada orang lain, kerap melanggar peraturan, tidak pernah merasa bersalah, dan menganggap orang lainlah yang selalu memperlakukan dirinya dengan tidak adil. Selama di klinik, Sebastian terus-menerus merengek pada mama minta pulang. Ramona segera membawanya pulang dan menolak melanjutkan perawatan kejiwaan bagi Sebastian. Akibat terus-menerus bermasalah di sekolah, Sebastian pun drop out di kelas 8. Nah, di sini sebagai anggota polisi, sikap Ramona tentu saja dipertanyakan. Mestinya dia tahu betapa berbahayanya Sebastian yang sejak kecil telah menunjukkan sifat yang mengarah ke kriminalitas tanpa ada sanksi. Ramona seolah tutup mata dan menyangkal bahwa anaknya adalah cikal bakal monster di bawah pengasuhannya.
Pada saat pembunuhan Yang Chie, usia Sebastian 20 tahun. Dia sudah berhubungan 3 tahun dengan tunangannya Xenia dan mereka tinggal bersama. Sebastian pengangguran, menerima bantuan sosial dari pemerintah dan tergantung pada sang ibu Ramona. Secara fisik penampilannya cukup rapi, tampak gagah dengan tinggi 185 cm. Sangat kontras dengan tunangannya Xenia yang bertubuh mungil dengan sifat yang pemalu dan kekanak-kanakan. Sementara itu, investigasi tewasnya Yang Chie masih berlanjut. Polisi belum menemukan bukti yang benar-benar solid. Dan pada saat itu, kembali Ramona dan York jadi sorotan media. Mereka disebut sebagai pasangan yang tidak punya empati. Sebabnya pada 6 Juni setelah acara perkabungan Yang Chie bukannya ikut berkabung dan berdiam diri, terlebih-lebih karena anaknya saat itu sudah berstatus tahanan, Ramona dan suaminya York malah mengambil cuti sakit dan menyelenggarakan pesta opening usaha bar dan restoran baru mereka. Saat ditanya mengapa mereka mengadakan acara opening itu pada masa berkabung Yang Chie, keduanya menjawab pesta opening sudah lama direncanakan dan tidak mungkin ditunda lagi. Sikap keduanya yang semakin mencurigakan akhirnya mendatangkan konsekuensi. Pada 8 Juni, untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, Ramona dan York dinonaktifkan dari kepolisian Dessau. Namun mereka tidak tinggal diam. Keduanya melayangkan gugatan dan menang. Posisi mereka di kepolisian pun dikembalikan. Sementara itu, tidak disangka-sangka, seorang pemilik toko barang antik di Dessau yang selama ini pergi liburan mendatangi kantor polisi. "Aku punya CCTV yang merekam aksi Sebastian pada hari kejadian," katanya. Kebetulan toko barang antik miliknya berada di lantai dasar di gedung apartemen tempat Sebastian tinggal. Ini adalah bukti solid yang ditunggu-tunggu polisi. Rekaman CCTV pun diperiksa. Pada malam kejadian, tampak Xenia berdiri di depan pintu masuk gedung apartemen. Lalu Yang Chie yang sedang jogging melintas hendak kembali ke apartemennya. Saat itu, Xenia seperti memanggil Yang Chie. Tangannya bergerak-gerak seperti minta tolong. Awalnya Yang Chie tampak ragu, namun akhirnya dia mengikuti Xenia masuk ke dalam apartemen. Dari rekaman CCTV itu, polisi yakin Yang Chie sengaja dipancing masuk dan setelah itu dibunuh di apartemen. Kini bukti semakin kuat, Sebastian dan Xenia lah pembunuh Yang Chie. Namun lagi-lagi keduanya tetap pada pendirian mereka. "Kami tidak bersalah, kami tidak membunuh Yang Chie." Terserah keduanya mau ngomong apa, yang pasti perkataan mereka harus dibuktikan di pengadilan. Sidang kasus pembunuhan Yang Chie Li mulai digelar pada November 2016. Di persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi dihadirkan, namun kedua terdakwa Sebastian dan Xenia tetap mengatakan mereka tidak bersalah. Di awal persidangan, Xenia lebih banyak diam dan menunduk, namun pada hari ke-10 dia menangis tanpa henti. Apakah ini sebuah akting untuk menyelamatkan diri atau sebuah kejujuran yang selama ini dipendamnya rapat-rapat? Yang pasti sederet pengakuan meluncur dari mulutnya. Begini kurang lebih. "Namaku Xenia Lang. Aku lahir tahun 97. Aku tidak tamat SMA. Masa laluku kelam. Di usia 12 aku diperkos ayah tiriku. Di usia 16 aku dihamili pacarku yang kemudian pergi meninggalkanku setelah bayi kami lahir. Kini di usiaku yang ke-19, aku sudah melahirkan 3 anak. Seorang meninggal saat bayi, seorang lagi anak dari mantan pacarku, dan yang terakhir anak hasil hubunganku dengan Sebastian." Menurut Xenia, dirinya sudah terbiasa dengan hubungan toksik antar wanita pria karena seperti itulah hal yang dikenalnya sejak kecil. Mudah ditebak ketika bertemu Sebastian, dia langsung tertarik pada pemuda yang dominan dan suka menganiaya itu. Bagi Xenia, Sebastian serupa magnet. Dia selalu ingin menyenangkan Sebastian dan menganggap pemuda itu sebagai masternya. Xenia bilang Sebastian mendapatkan kepuasan lewat cara kontrol, dominasi, dan penyiksaan saat berhubungan intim. Jika Xenia menolak berhubungan intim, Sebastian akan menghukumnya, bahkan tega merekam saat dia menganiaya Xenia. Pada hari kejadian, menurut Xenia, Sebastian mengancam akan meninggalkan dirinya jika dia tidak mencarikan seorang perempuan untuk berhubungan threesome. "Ketika aku menolak, Sebastian mengamuk dan bilang akan menyakiti anak-anakku." Xenia yang takut mencoba mengajak seorang kerabat melakukan threesome, namun sang kerabat menolak. Tak ada pilihan lain, Xenia keluar dari apartemen untuk mencari mangsa. Dan saat itulah Yang Chie melintas di depan gedung apartemen. Xenia menyapanya,
Dengan wajahnya yang innocent, dia memancing Yang Chie dengan cara memohon gadis itu membantunya mengangkat box pindahan di apartemennya. Yang Chie mengiyakan dan mengikuti Xenia masuk ke unitnya di lantai 2. Saat itulah Sebastian yang bersembunyi di balik pintu menyergap dan meringkus Yang Chie dari belakang. Mereka seret gadis malang itu ke unit kosong di lantai 1. Awalnya Sebastian dan Xenia mencoba mengikat Yang Chie, namun gadis itu meronta sekuat tenaga dan nyaris lolos. Nah, saat itu Xenia mendengar tangisan anak-anaknya yang berada di unit mereka. Dia pun bergegas mendatangi anak-anaknya untuk menenangkan mereka. Kemudian Sebastian memanggilnya untuk kembali ke unit di lantai 1. Saat itu Xenia lihat Yang Chie masih hidup dan duduk di lantai ketakutan. Ternyata Sebastian mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Yang Chie yang tidak lancar berbahasa Jerman. Mereka pun memakai Google Translate untuk berkomunikasi dengan Yang Chie. "Apakah kau menderita penyakit kelamin?" tanya mereka. "Tidak," jawab Yang Chie. "Jika kau hilang, apakah akan ada yang tahu?" "Iya," jawab Yang Chie. Sebastian tampak puas dengan jawaban Yang Chie, kemudian berkata pada Xenia, "Kau main dengan dia." Xenia menuruti dan memaksa Yang Chie berhubungan intim dengannya, sementara Sebastian menyaksikan sambil merokok. Ketika Xenia selesai, giliran Sebastian beraksi. Dia perkos Yang Chie. Saat itu menurut Xenia, dia kembali ke unitnya di lantai 2 untuk mengecek dan menidurkan anak-anaknya. Bukti forensik menunjukkan Sebastian memperkos Yang Chie berkali-kali dengan brutal, lalu menghantamkan kepala gadis itu ke lantai kayu, mencekik dan membenamkan kepalanya dalam seember air. Gadis itu melawan sekuat tenaga, namun pada akhirnya dia tidak berdaya. Ketika Xenia kembali, Sebastian mengatakan, "Aku sudah bunuh dia." Pemuda itu ternyata sudah menaruh jasad Yang Chie di dalam tempat sampah beroda. Bukan main terkejut Xenia. "Kenapa kau bunuh dia?" Dengan dingin Sebastian menjawab, "Karena aku bisa." Lewat tengah malam, Sebastian dan Xenia mendorong tempat sampah berisi jasad Yang Chie ke bagian belakang gedung. Tak seorang pun melihat karena gedung itu nyaris kosong. Mereka seret Yang Chie dan melempar gadis malang itu keluar lewat jendela. Jasad Yang Chie jatuh di bawah pohon pinus dan di sanalah dia kemudian ditemukan. Rekaman CCTV di toko barang antik menunjukkan pada Kamis 12 Mei sekitar pukul 2 dini hari, Sebastian tampak keluar apartemen dan di tengah gelap berjalan ke arah pohon pinus. Terlihat dari gerak-geriknya, dia mengecek posisi jasad dan sepertinya menggeser posisinya agar lebih tersembunyi. Sebastian sama sekali tidak terlihat gelisah atau panik. Di persidangan, York, ayah tiri Sebastian, ikut bersaksi dan mengatakan hanya sang ibu Ramona yang bisa mengendalikan sifat agresif Sebastian. Namun Ramona lebih sering melindungi Sebastian meski apapun yang dilakukan si anak. Kesaksian York tersebut dibenarkan Xenia. Menurutnya, pernah suatu saat dia mengirimi Ramona SMS. "Tolong aku, segera datang dan jangan beritahu Sebastian aku mengirimimu SMS. Dia ingin membunuhku." Ramona menanggapi dengan tenang dan baru besoknya membalas SMS itu. Dan anehnya, dia malah bilang ke Xenia, "Salah kau sendiri, kenapa kau bikin Sebastian marah sehingga dia ingin membunuhmu?" Sikap Ramona ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah terjadi sejak Sebastian kecil. Jika si anak berbuat salah dan bersikap agresif, Ramona akan selalu membela dan malah menyalahkan pihak yang jadi korban Sebastian. Di persidangan, Xenia juga menyampaikan, pada malam sebelum penangkapan Sebastian, Xenia menelpon Ramona dan mengatakan dia dan Sebastian telah melakukan threesome dengan gadis Chinese yang ditemukan tewas di bawah pohon pinus. Nah, saat itulah Ramona kemudian menelpon Sebastian dan menyuruh anaknya itu mendatangi kantor polisi dan mengaku dirinya dan Xenia melakukan threesome dengan si gadis Chinese itu. Namun yang menimbulkan pertanyaan, sebagai seorang polisi senior, mengapa saat mengetahui hal itu, Ramona dan suaminya York tidak langsung bertindak dan melaporkan pengakuan Sebastian? Mengapa berlagak seolah masa bodoh dan menyuruh Sebastian melapor sendiri? Sayangnya Ramona tidak hadir di persidangan untuk bersaksi. Sejak awal dia menolak hadir dengan alasan sakit. Sementara itu, Sebastian tetap bersikukuh dirinya tidak bersalah. Namun semua bukti mengarah kepadanya termasuk rekaman CCTV dan darah Yang Chie yang ditemukan di sepatunya. Selain itu ditemukan pula bukti beberapa minggu sebelum pembunuhan, Sebastian berselancar di situs Shure dengan menggunakan kata kunci pencarian yakni perkos, wanita Asia, dan brutal. Selama di tahanan, Sebastian tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Malah dia menantang dan berperilaku buruk.
terus-menerus komplain tentang situasi penjara yang buruk, baju tahanan yang tidak nyaman, dan dia menuntut diberi waktu luang yang lebih banyak di luar sel. Tak cuma itu, Sebastian juga menyemburkan sumpah serapah kepada dokter penjara yang memeriksa dirinya. Sikap Sebastian menunjukkan arogansinya pada pihak berwenang dan yakin dirinya kebal hukum. Hanya dua hal yang membuat Sebastian hidup, yakni seks dan power. Demikian kata psikiater yang memeriksanya. Pada bulan Agustus 2017, persidangan memasuki tahap akhir. Xenia yang berusia 19 tahun disidang sebagai remaja. Dia terbukti melakukan penyerangan seksual terhadap Yang Chie, namun tidak terbukti membunuh Yang Chie. Xenia divonis 5,5 tahun penjara. Sedangkan Sebastian yang berusia 20 tahun sebenarnya bisa disidang sebagai remaja, namun karena kejahatannya sangat brutal, dirinya disidang sebagai orang dewasa. Pemuda itu terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Yang Chie dan divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dia dan Xenia juga harus membayar denda 1 miliar rupiah. Saat menerima vonis, Sebastian tidak bereaksi, wajahnya datar. Pemuda itu mengajukan banding namun ditolak. Psikiater yang menangani kasus Sebastian menyetujui keputusan tersebut sebab dia yakin Sebastian tidak akan pernah bisa berubah. Sang psikiater pernah bertanya, "Sebastian, apakah kau bisa berubah?" Dan Sebastian menjawab, "Aku adalah aku dan aku tidak sudi berubah. Kau bisa menerimaku apa adanya atau jangan repot-repot mencoba." Lalu bagaimana dengan orang tua Sebastian, pasangan polisi Ramona dan York? Keduanya dinyatakan tidak bersalah dan saat itu sang ayah York masih menjabat sebagai kepala polisi Dessau. Tapi usaha bar dan restoran milik mereka hanya bertahan 18 bulan dan bangkrut. Siapa yang membangkrutkan usaha tersebut? Masyarakat tentunya. Mereka memberikan review seburuk-buruknya pada bar dan restoran itu sehingga tak seorang pun mau berkunjung ke sana. "Sepasang mata Yang Chie akan mengawasi jika kita minum dan makan di sana," kata mereka. Sementara itu, di kampus ada altar dengan foto Yang Chie dan rumpun mawar putih yang khusus ditanam untuk mengenang sang gadis Lego. Orang tua Yang Chie telah membawa pulang abu Yang Chie ke China, juga buku hariannya sebagai kenangan terakhir. Mereka dan media China mengecam sistem hukum di Jerman. Seharusnya monster brutal seperti Sebastian tak perlu lagi dipenjara dan sudah sepantasnya langsung dihukum mati. Namun seperti diketahui, Jerman telah menghapuskan hukuman mati sejak Jerman masih terbagi dua, yakni Jerman Barat dan Timur. Dan media China pun mencibir Jerman. Negara tanpa hukuman mati adalah negara menjijikkan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.